Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini saya bersama putri saya Wirda Salam Mulia akan memberikan satu zikir ya Kak. Zikir dari surah apa ya? At-Taubah. Dari surah? At-Taubah. Surah At-Taubah. Ayat berapa? Ayat 128 sampai 129. 128, 129. Zikir ini insya Allah sangat tepat sekali buat mereka yang lagi galau, lagi resah ya, lagi khawatir, lagi banyak utangnya, hidup susah mulu bawaannya ya. Kita coba kupas zikir yang satu ini ya, wirid yang satu ini. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanallah. Sadaqallahul. Coba kasih tahu pemirsa fadilahnya apa? Tuh, tulis. Fadilah di surat At-Taubah yang ayat terakhir. Di surat At-Taubah ayat 128 sampai 129, fadilahnya ialah siapa yang baca sebanyak 7 kali akan menghilangkan kegalauan, keresahan, dan lain-lainnya. Jika kita membaca 2 ayat terakhir surat At-Taubah ini, maka tidak ada kata-kata ini, kegalauan, keresahan, dan lain-lainnya. Ini 7 kali dibaca sehari semalam? Iya. Sehari semalam, 7 kali. Yakin tuh? Insya Allah. Insya Allah. Iya sini. Jadi kalau dibaca itu surah At-Taubah, ya surah ke berapa At-Taubah? Lupa. Lupa dari mana? Surah ke 9. Maka kata Wirda nih berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, kalau dibaca 7 kali sehari semalam, maka insya Allah nggak ada itu yang namanya keresahan, kegalauan, kegelisahan, ketidaktenangan nggak bakalan ada. Insya Allah. Coba aja buktiin. Nah sekarang gimana kalau kita minta kakak baca ya 7 kali ya, nggak perlu dari 128 ya Kak, 129-nya aja, dari hasbiyallahu la ilaha illahu sampai rabbul arsyil azim. Baca 7 kali. Pemirsa yang lagi hatinya tidak tenang, yang lagi galau, yang lagi deg-degan, dak-dik-duk-der, atau lagi gelisah, dengarkan bacaan Wirda, ikutin dalam hati, dan berdoalah kepada Allah agar betul-betul ketidaktenangan itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Sadaqallahul azim. Nah, tentang bagaimana apakah ayat ini bila kemudian kita baca begitu saja lalu benar-benar kegelisahan itu akan datang. Ayat ini apakah kalau saudara baca begitu saja tanpa mengerti lalu keresahan itu akan hilang? Apakah ayat ini bila mana saudara baca lalu betul-betul saudara akan diberikan ketenangan? Saya termasuk orang yang bilang iya, walaupun saudara tidak mengerti. Karena saya itu beda. Saya ini selalu menganggap bahwa ayat-ayat suci Al-Quran adalah bukan kalimat biasa. Walaupun kita tidak mengerti, maka tetap kita akan dapat seluruh fadilahnya. Apalagi kalau saudara-saudara mengerti. Oh, kenapa ayat ini disebut sebagai ayat yang bisa mengusir kegelisahan, keresahan, dan kita ada tenangan. Insya Allah setelah yang berikut ini saya dan Wirda akan menjelaskan apa pasalnya, kenapa kok ayat ini bisa disebut oleh Rasulullah sebagai ayat yang bisa menghalau kegelisahan, ketidaktenangan, ketidaknyamanan, deg-degan, risau, galau, dan seterusnya, yang sifatnya menjadikan kita tidak bisa tidur, tidak bisa kemudian berpikir tenang, tidak bisa berhati tenang. Insya Allah setelah yang berikut ini kami akan kembali, jangan kemana-mana. Baik, insya Allah putri saya Wirda Salam Mulia yang akan menjelaskan kepada kita semua kenapa sih kok ayat ini bisa mendatangkan ketenangan buat kita, bisa mendatangkan ketidakgelisahan, ya. Saudara yang saat ini banyak keresahannya, insya Allah akan tahu kenapa ayat ini kok bisa menjadi obat, ya, buat teman-teman semua yang hatinya sedang gundah gulana. Silakan. Di surat At-Taubah ayat 128 Rasulullah SAW Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Rasulullah memberikan sebuah cara buat kemudian kita jadi selamat dan juga beriman dan menjauhkan kemungkaran. Namun bukan ini yang dilakukan, tapi malah ini yang dilakukan oleh kita. Hasilnya kita jadi nggak tenang. Hasilnya kita jadi nggak tenang. Itu dia, makanya Allah lewat Rasulullah menyampaikan, nih baca ayat 129 supaya hati kita kemudian bisa tenang. Kau bisa bacain nggak lagi ayatnya sama terjemahnya? Ya. Tangan kanan megang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Nah, sebentar Kak Wirda. Bisa coba baca lagi, sekali lagi. Perhatikan ya, perhatikan. Baca lagi sekali. Terjemahannya. Iya.
Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Top. Dia sangat menginginkan, Rasulullah sangat menginginkan keselamatan dan keimanan. Oh, Rasulullah pengen banget kita ini selamat ya, dengan beriman. Tapi ternyata kata Wirda kan tadi kita malah kebalikannya kan. Kita malah memilih jalan tidak selamat, kita tidak beriman dan banyak melakukan kemungkaran. Terusin lagi. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy singgasana yang agung. Subhanallah. Jadi di situ kata kuncinya, pemirsa. Tidak sini duduk aja. Kata kuncinya di situ. Yakni kita ini memang menentang Rasulullah terus, menentang Allah terus. Ya, disuruh duha ya kayak. Terus apa yang terjadi? Enggak sholat duha. Disuruh ke masjid, apa yang terjadi? Enggak ke masjid. Disuruh baca Quran, apa yang terjadi? Enggak baca Quran. Ya, disuruh puasa, apa yang terjadi? Enggak puasa. Disuruh bangun malam, apa yang terjadi? Enggak bangun malam. Disuruh jangan berbohong, apa yang terjadi? Bohong. Disuruh jauhin neraka, apa yang terjadi? Deketin neraka. Disuruh hidup lempeng lurus, apa yang terjadi? Belok, bengkok. Ya, disuruh nyari rezeki yang halal, yang terjadi? Rezeki yang haram. Rezeki yang haram. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, Rasulullah nawari keselamatan kan, ketenangan. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi kita nih adalah hamba-hamba Allah, umatnya Muhammad sallallahu alaihi yang disuruh ke kanan, kita ke kiri. Akhirnya bukan ketenangan yang kita dapat, malah ketidaktenangan. Bukan keselamatan yang kita dapat, malah ketidakselamatan. Ya caranya supaya kemudian kembali pada tracknya, ya balik dong. Tadi Wirdo udah bilang tuh, Allah lewat Rasulnya ya nyuruh kita selamat, beriman ya, dan tidak menentang mungkar. Jangan sampai mungkar. Ya ikutin itu. Disuruh duha, disuruh baca Quran, disuruh sholat malam, disuruh ke masjid, disuruh nyari harta halal, disuruh hidup lurus lempeng, disuruh jangan bohong, jujur, disuruh memakai mata, telinga, lisan, hati, pikiran, semua on the track. Ya harus di jalan Allah Subhanahu wa taala, baru kita dapatkan ketenangan itu. Tapi selama kita tidak melakukan itu, benar pemirsa, habis kita. Ya, yang dihajar tuh hati. Kalau saudara udah dibikin sama Allah nggak bisa tidur, wah capek deh tuh. Kalau sampai hati nanya terus, pikirannya nanya terus. Wassalam. Yang kemana pemirsa? Saya dan Wirda akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Silakan. Baik, selamat datang yang buat baru datang ya, mungkin ada kerjaan, mungkin baru hadir di layar kaca. Insya Allah Wirda akan kembali membaca dan menjelaskan summary dari apa yang kita pelajari hari ini. Ya, obat galau, obat resah, obat gelisah, obat khawatir, obat tidak tenang. Insya Allah. Silakan Kak. Ya boleh, sono boleh. Baik pemirsa, saya akan bacakan kembali ayat 128 sampai 129 berikut artinya. Surah apa ya? Surat At-Taubah. Surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy singgasana yang agung. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Bisa jelasin sekali lagi tentang yang baca 7 kali? Iya. Jadi kalau misalkan kita baca surat At-Taubah, doa terakhir 128 sampai 129, siapa yang baca sebanyak 7 kali, maka surat ini akan membawa kita ketenangan. Ayat-ayat ini akan membawa kita ketenangan, jauh dari kegalauan, keresahan, dan segala hal-hal yang membuat kita bimbang atau frustasi. Terus di dalam 128 Rasulullah memberikan cara bagaimana nih supaya kita selamat, tapi juga kita beriman dan juga menjauhkan kemungkaran. Tapi apa yang kita lakukan sekarang, kita malah membuat kemungkaran. Jadi berbuatlah hal-hal yang positif yang membuat kita selamat, dan teruslah untuk menjadi beriman. Kenang itu. Baik, terima kasih. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah besok ya di pertemuan mendatang kita akan membahas tentang ayat 129-nya, tentang bagaimana sih kita mengatakan hasbi Allah, cukuplah bagiku Allah, alaihi tawakkaltu, kepadanya kita kemudian berserah diri, wa rabbul arsyil azim, la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Kita akan coba fokus nanti ke penjelasan tentang ayat 129-nya. Saya berharap betul pemirsa kepada Allah SWT agar saudara dikasih ketenangan hidup, karena nggak ada arti itu harta kita, kekayaan kita, jabatan kita, apa yang kita miliki, apa yang kita punyai. Kalau sudah Allah cabut yang namanya ketenangan, masalah buat kita. Tidak sedikit kemudian orang-orang kaya mengetuk pintu sahabat-sahabat nih yang miskin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Buka. Bos. Aduh. Ada apa nih bos? Gitu kan ya. Gue mau tidur sama lu nih. Loh. Kenapa tidur sama saya? Gue berantem bini gue nih. Ketidaktenangan dicabut, dikasih, ketenangan dicabut, akhirnya apa? Malah rumah orang miskin yang lebih enak ketimbang rumah orang kaya. Yang lebih parah adalah kalau saudara miskin, saudara tidak tenang. Wah, lebih parah lagi. Udah susah, galau lagi. Apa yang digalauin? Kita berdoa kali ya. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita adalah hamba-hamba Allah yang lurus, sehingga beroleh pada ketenangan. Amin. Kakak yang berdoa. Hamba-hambamu menjadi hamba yang taat dan beriman kepadamu. Amin. Menjauhkan hal-hal yang mungkar dan membuat Rasulullah dan engkau bahagia. Amin ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-hamba yang beriman, yang bertawakal kepadamu. Amin. Dan bisa mengamalkan apa yang ilmu yang diajarkan oleh Papa. Oleh Papa? Oh iya. Gini. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan oleh Allah sama Rasulullah lewat Quran melalui Papa. Baik pemirsa, ya terima kasih loh ya buat teman-teman yang kemarin ikut gathering di berbagai kota. Kita sudah selenggarakan di Bandung, kita selenggarakan di Bogor ya, di Jakarta, kita bikin di Pekanbaru, di Malang, Surabaya, Yogyakarta, Semarang. Mudah-mudahan hotel dan apartemen haji dan umroh segera kemudian bisa beroperasi. Kebanggaan untuk semua saudara-saudara yang seiman. Jazakumullah sana jaza. Saya Yusuf Mansur.
Wido Mansur. Jadi salam ul. Salam ul ya. Mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.